selamat datang di video kami. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh inspiratif dari Alkitab, yaitu Deborah. Yuk kita mulai. Deborah adalah salah satu tokoh penting wanita yang ada di dalam Alkitab. Kisah Deborah terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Kata Deborah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti lebah. Kisah Deborah terdapat pada kitab Hakim-Hakim, dimulai dari pasal 4 sampai pasal 5. Deborah adalah satu-satunya sosok wanita yang menjadi pejuang perang dalam sejarah bangsa Israel. Nah, bagaimana latar belakang Deborah? Deborah adalah seorang nabiah dan hakim Israel yang memimpin Israel dalam perang melawan Sisera, seorang jenderal Kanaan. Ia dipanggil seorang ibu di Israel dan dikenal karena keberaniannya dalam memimpin bangsa Israel. Deborah juga dikenal karena keberaniannya dalam memimpin bangsa Israel. Deborah juga dikenal karena keahliannya menggubah lagu dan memiliki pengalaman unik dalam pendidikan. Ia memimpin bangsa Israel dengan percaya diri, walaupun tidak memiliki persenjataan yang banyak. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa Allah memberikan kepercayaan dan kekuatan kepada perempuan juga. Dalam perjalanan Deborah, tentu saja dia tidak sendiri. Dia dibantu oleh banyak sekali orang. Salah satunya adalah Barak. Barak adalah panglima militer yang dipanggil Deborah untuk memimpin pasukan Israel melawan Sisera, panglima tentara Kanaan itu. Selain Barak, ada juga Yael yang membunuh musuh utama peperangan yang dihadapi Deborah, yakni Sisera itu sendiri. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Deborah untuk memimpin bangsa Israel melawan penindasan bangsa Kanaan. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak untuk mengumpulkan 10.000 orang dan berperang melawan Sisera, panglima pasukan Kanaan. Dengan iman dan keberanian, Deborah memimpin bangsa Israel menuju kemenangan besar. Tuhan menyampaikan pesan kepada Deborah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Kanaan. Wahyu ini datang melalui inspirasi ilahi yang diterima Deborah sebagai seorang nabi. Deborah tidak hanya mendengarkan pesan ini, tetapi juga memahami bahwa Tuhan telah menetapkan rencana khusus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan. Oke, beberapa fakta menarik tentang Deborah. Yang pertama, Deborah dipanggil sebagai nabiah yang berbicara untuk Allah. Yang kedua, Deborah seorang hakim satu-satunya perempuan dalam kitab suci. Yang ketiga, Deborah dipimpin bangsa Israel yang membantu mereka dalam peperangan melawan Sisera, jenderal Kanaan tersebut. Yang keempat, Deborah seorang pemimpin yang berani dan percaya diri. Yang kelima, Deborah menjadi inspiratif bagi kaum perempuan dalam keberanian dan kepercayaan diri. Nah, dari kisah Deborah ini, apa sih yang menjadi inspirasi bagi kita? Deborah ini memiliki sifat yang sangat berani pada zaman itu, di mana setiap tokoh selalu laki-laki yang ditonjolkan. Deborah menjadi inspirasi dan teladan yang sangat relevan bagi orang muda zaman sekarang. Deborah menunjukkan sifat keberanian dan kegigihannya dalam berperang. Deborah mengajarkan bahwa memimpin sebuah kelompok tidak memandang apa itu gendernya dan jenis kelaminnya. Selain itu, Deborah mengajarkan bahwa selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dalam kitab yang mengisahkan Nabiah Deborah, aku tuh tertarik sama salah satu ayat, yaitu yang terdapat dalam Hakim-Hakim bab 4 ayat 14. Isinya itu begini. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bangunlah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Maka turunlah Barak dari gunung Tabor dengan 10.000 orang di belakangnya. Kenapa sih aku suka ayat ini? Itu karena ayat ini menunjukkan bahwa dengan keberanian dan keyakinan Deborah dalam memimpin dan mengarahkan pasukan Israel dan mengandalkan Tuhan dalam hidup, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan sebelum kita maju terlebih dahulu, Tuhan sudah memimpin duluan di depan sana. Dan buat saya, yang menjadi ayat favorit saya ialah terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 25 yang berkata,
Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Ayat ini menekankan bahwa pada keramahan dan kebaikan orang yang memberikan susu dan dadi. Meskipun orang tersebut hanya meminta air, mereka memberikan sesuatu yang lebih baik, yaitu susu dan dadi, dan bahkan menyajikannya dalam cawan yang indah. Hal ini melambangkan kemurahan hati dan kesediaan untuk memberikan lebih dari yang diminta, dan menunjukkan bahwa orang tersebut ingin memberikan pengalaman yang istimewa bagi siapa saja. Ayat favorit dari saya untuk kisah Deborah ini adalah dari Hakim-Hakim bab 4 ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Mengapa ini jadi favorit saya? Ini menunjukkan bahwa Deborah itu adalah sosok pemberani sekaligus percaya akan Tuhan. Deborah percaya bahwa Tuhan sudah selalu senantiasa dengan apapun rencananya, sehingga dia tidak akan takut dengan tantangan di depannya. Ia akan selalu maju menghadapi tantangan itu demi kebaikan bersama. Kata-kata hari ini apa ya? Berani dan percaya diri, andalkan Tuhan dalam hidupmu.